berbilang-bilang tadi boleh kau kenali. Pada mulanya kita menyangka bahwa sifat wujud itu adalah hanya Allah saja. Ternyata sangkaan kita itu meleset. Sebaliknya wujud ada banyak. Ya. Allah itu banyak pada sifat. Allah itu banyak pada sifat. Banyak pada af'al. Banyak pada asma. Dan wujudnya Allah itu banyak pada zatnya. Banyak pada zatnya. Namun esa pada haknya. Banyak yang pada wujud, tetapi esa pada haknya. Ada pula yang mengatakan bahwa wujudnya Allah itu banyak pada sifat, tetapi esa pada zatnya. Pada mulanya kita menyangka bahwa wujud itu hanya bagi Allah saja. Sebaliknya setelah ditimbang-timbang didapati wujud itu banyak. Ya. Jadi wujud kaunia bisa aja wujud alam jadi banyak. Wujud pada sifat, wujud pada nama, wujud pada af'al, dan wujud pada zat berbilang-bilang wujudnya. Niat di hati untuk mentauhidkan Allah pada sifat wujud. Niat di hati nak berhenti, nak duduk, nak tetap, nak putus mencari Allah pada sifat wujud. Ternyata sekali lagi kita gagal. Kita tidak temui untuk mengesahkan Allah pada sifat wujud, malahan berbilang-bilang, malahan wujudnya berbilang-bilang. Nah, ini masih tanda tanya lagi kita, ya. Jadi tanda lagi ini. Sifat yang masih berbilang-bilang itu tidak boleh dijadikan tapak, maksudnya dasar. Tidak bisa menjadi dasar itu tapak. Saya ulangi, sifat yang masih berbilang-bilang itu tidak boleh menjadi tapak atau tidak boleh dijadikan azas atau dasar untuk kita mencari Allah. Jadi jangan kita anggap tadi dia sudah bilang kan berbilang-bilang itu. Nah, itu tidak bisa jadi patokan, tidak bisa jadi dasar. Nah, sekarang ingin tahu lagi kita. Sifat yang berbilang-bilang itu tidak membawa kita mentauhidkan Allah dan tidak boleh membawa kita kepada mengenal Allah Ta'ala. Makanya hendaklah kita tinggalkan, hendaklah kita buang, dan hendaklah kita tolak dari mencari Allah melalui sifat wujud. Nah, tadi udah mulai dia bilang banyak benar kata wujud ini, dia bilang gitu. Tapi kita belum membuktikan banyaknya yang mana kata. Tapi kalau pembahasannya banyak sifat, banyak af'al, banyak asma. Nah, itu. Ya. Wujud itu sepatutnya hanya bagi Allah. Allah saja yang sepatutnya bersifat wujud. Sebaliknya, pada hakikat ataupun pada kenyataannya wujud itu ada banyak. Nah, bingung lagi kita nih. Seumpama wujud alam. Nah, sekarang kita baru tahu. Ya. Jadi wujud itu bukan wujud Allah Ta'ala saja, tapi wujud alam, wujud bumi, wujud kayu-kayan, wujud hewan atau binatang, wujud langit, dan wujudnya bermacam-macam wujud. Allah melihat, kita juga turut melihat. Kita dalam artinya sifat melihat itu sepatutnya hanya wujud bagi Allah. Bila mana Allah bersifat melihat, kita sepatutnya bersifat buta, lawan. Ya. Kemarin saya sudah jelaskan sifat itu ada 2 kali 7. Maksudnya 2 kali 7 sifat
yang mewujud, yang qadim, yang berdiri pada zat Allah Ta'ala, yaitu qudrat, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam. Yang ini yang qadim, 7 sifat yang qadim. Nah, sedangkan kita ada juga qudrat, iradah, ilmu, ayat, sama, basar, kalam, tetapi muhdas, baharu, ya, karena kita menerima cahaya sifat Tuhan. Istilahnya di dalam kitab itu mustanir namanya, ya. Jadi ada 7 bagi kidam, qadim, 7 bagi kidam, ada 2 kali 7, ya. Jadi dibilang sini, ya, Allah melihat, kita juga turut melihat. Sifat melihat itu sepatutnya hanya wujud bagi Allah. Sepatutnya katanya, yang pantasnya. Bila mana Allah bersifat melihat, kita sepatutnya bersifat buta. Nah kan gitu, ya. Kalau udah demikian bahasanya, kita dapat melihat karena dilihatkan, ya. Kita ini bisa melihat tapi dilihatkan oleh Allah karena dia mempunyai sifat yang qadim tadi. Kita sifat muhdas, sifat baharu, ya, bisa dikatakan buta melihat itu katanya, ya, basar tadi. Sebaliknya Allah bersifat melihat, kita juga bersifat melihat, seolah-olah sifat melihat itu ada 2 sifat wujud, ada gitu, ya, ada 2 sifat wujud. Yang tadi saya katakan 2 kali 7 tadi. 7-nya yang qadim, 7 yang muhdas. Kalau kita masih tidak boleh untuk mengesahkan Allah melalui sifat wujud, mari kita sama-sama mencari sifat lain yang boleh membawa kita mengenal Allah melaluinya. Sifat wujud itu adalah sifat yang paling mudah untuk mengesahkan Allah. Saya ulangi, sifat wujud itu adalah sifat yang paling mudah untuk mengesahkan Allah atau mengenal Allah. Namun, kalau tidak juga paham-paham, mari kita cari jalan lain, kaidah lain, dan mari kita guna mendekatkan lain yang boleh membawa kita kepada paham. Ada itunya. Masalah di atas. Itu ya. Yang lain sudah. Jangan dilipat-lipat ya, nanti kesian orang kalau mijak. Bagi lu. Udah. Min. Bang Emak. Udah, cuma enggak bawa. Enggak bawa. Pak tadi. Ya, boleh. Jangan Beli jam lo. Sini ada. Nah, sekarang bab 18 ini sudah selesai nih. Bab 17. enggak beli ya, apa. Jadi masih diragukan, masih ditanyakan kemana letaknya untuk mengesahkannya nih. Dia masih bilang sifat wujud itu berbilang-bilang. Kalau diambil daripada kauniyah, artinya alam ini semuanya, dia benar. Ini masa bab 18. Ada sifat Allah yang wujud tadi, itu saya katakan yang pertama kan dia bukan sifat, tapi zat. Tadi habis. Oke, kita 18. Nah, 18. Boleh pinjamkan yang mana dulu? Bisa namanya? Belilah double apa? Mencari dosa. Kesian lah nanti yang belum mati. Bab 18 mencari Allah di sebalik sifat la hurfi wala sautin. Nampak tak? Artinya tidak berhuruf dan tidak bersuara. bersuara. Nah, ini dia. Mencari Allah di sebalik sifat la hurfi wala sautin. Bukan lurufin ya, tapi hu.
hurufin wala sautin. Jadi bukan la hurufin ya, tapi la hurufin wala sautin. Ini salah tulis ya. Setelah kita berjaya membinasa lebur haram, dan setelah kita berjaya mengembali dan memulangkan sifat keesaan Allah pada Allah Ta'ala, ini tibalah masanya untuk kita usir pula sifat esa. Ya. Sifat esa sudah tidak lagi sesuai mendiami kepahaman kita yang kemarin itu ya. Dalam mencari Allah kita kena cari kaidah lain yang lebih tinggi dan lebih dalam mencari Allah melalui sifat esa itu. Hendaklah diganti pula dengan sifat tidak berhuruf dan tidak bersuara tadi ya. La hurufin wala sautin tadi. Nah ini Allah SWT yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau Allah itu berhuruf berarti sama dengan kita. Ada huruf, ada suara. Makanya Allah itu lain daripada yang lain. Seperti di dalam Tauhid, Allah itu tidak bergerak dan tidak diam. Nah bingung kita kan. Allah itu tidak bergerak dan tidak diam. Nah bisa tidak diumpamakan yang lain? Tidak bisa kan? Ya. Allah itu tidak dekat dan tidak jauh. Nah, bingung lagi kita kan? Tidak dekat, tidak jauh. Nah jadi kalau begitu sama dengan tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kalau ada huruf dan bersuara berarti sama. Kalau Tuhan itu huruf dan bersuara sama. Sama dengan laisa kamitslihi syai'un itu juga. Itu semua itu menunjukkan keesaan. Itu benar kata dari Pak Kunari. Bagaimana kita mencari keesaannya? Ya. Sebab semua sudah dibahas. Masalah fana, baka sudah dibahas semua. Tidak bisa ketemu. Kalau udah baka itu bagi orang tarekat itu sebenarnya udah orang ini sudah sampai ma'rifat pada Allah. Sebab dia sudah berkekalan dengan Allah. Nah itu baik itu akrabiyah maupun ma'ah bersama. Ma'iyah itu artinya bersama kita dengan Allah, itu ma'iyah. Akrabiyah aku lebih dekat daripada Allah. Nah itu bagi orang tarekat di situ. Tetapi di sini ini ilmu tauhid sebenarnya. Ya, untuk kenali ini ilmu tauhid. Apa dia punya judul Awaludin Ma'rifatullah. Itu dia sebenarnya. Mudah seolah-olah. Tetapi setelah dibahas, nah, mulai memerlukan pemahaman. Oke, kita teruskan. Pada tahap esa atau satu, kita masih boleh lagi menafi atau menolak yang masih lagi bagi yang mengisbatkan, arti menetapkan sifat-sifat Allah. Jadi ada yang kita tolak, nafi, dan ada yang mengisbatkan tetap. Jadi kok kenali ini tetap membahas masalah la ilaha illallah. Tetap kalimat la ilaha illallah, ada nafi dan ada isbat. Jadi di sini saya ulangi kembali, kita pelan-pelan ya membacanya untuk pemahaman. Pada tahap esa atau satu katanya, kita masih boleh lagi menafi atau menolak yang masih lagi boleh dan mengisbatkan sifat-sifat Allah. Jadi ada yang ditolak, ada yang diisbatkan. Ditolak itu yang mana? Bukan seperti orang syariat, ya. Tiada patung-patung, tiada berhala melainkan Allah. Nah ini orang syariat masih syirik dia. Tapi kalau bagi kita ini yang ditolak itu Allah juga. Nah pasti orang heran.
Yang dinafikan Allah, yang ditolak Allah, yang diisbatkan Allah juga. Tapi di mana jalannya? Jalan menolak ya dari Allah itu yaitu salbiyah, idam, baka, mukhalafatul hadis, yamu ta'ala bin nafsihi, dan wahdaniyah. Itu yang tempat menolak daripada Allah Ta'ala. Tuhan yang kita tolak ini. Tapi apanya? Yang tidak wajar, yang tidak pantas pada zat, sifat, dan perbuatannya, itu yang kita tolak. Apanya? Hidam. Hidam itu kan artinya sedia. Sedia berarti yang tidak berawalnya. Yang kita tolak bahwa zat Allah itu tidak berawal. Hidam itu artinya sedia. Ya. Sedia itu tidak berawal. Siapa yang tidak berawal? Itu zat si wujud tadi, zat Allah Ta'ala itu. Setiap zatnya mesti ada sifatnya, begitu juga. Tidak layak ya sifat perbuatannya itu berawal. Nah, itu satu. Kedua yang kita tolak yaitu baka. Baka itu kekal. Apa yang ditolak? Tidak berkesudahan, tidak habis, tidak hancur, tidak mati. Nah, itu yang kita tolak. Ya. Dari zat Allah itu. Jadi yang kita tolak tidak habis atau tidak berkesudahannya apanya? Zatnya, sifatnya, dan perbuatannya. Yang ketiga, mukhalafah. Ya. Arti bersalahan Allah Ta'ala, baik zatnya, sifatnya, dan perbuatannya dengan baharu. Ya. Tidak sama. Zat Allah tidak sama dengan zat baharu. Sifat Allah tidak sama dengan sifat baharu. Perbuatan Allah tidak sama dengan perbuatan baharu. Nah, itu mukhalafah. Ya. Tiga. Lantas yang keempat kita tolak itu qiyamuhu ta'ala binafsihi. Ya, Allah Ta'ala itu tidak berhajat. Berdirinya itu bukanlah berdiri seperti kita, itu hanya kiasan aja. Ya. Pasti kalau kita ngomong berdiri itu pasti berdiri seperti pohon, seperti manusia, berdiri berhajat kepada bumi. Allah tidak bisa dikatakan begitu. Memang qiyamuhu ta'ala binafsi, berdiri Allah Ta'ala dengan sendirinya. Tidak demikian macam pohon, macam benda-benda berdiri. Nah, dia itu kuasa, tidak berhajat kepada tempat berpijak. Kalau kita ini ada pijak, tidak berhajat kepada berdirinya itu. Dan tidak berhajat kepada ruangan atas. Kalau kita mempunyai ruangan ke atas, baru dapat kita berdiri. Nah, jadi qiyamuhu itu yang kita tolak, tidak berhajat Allah Ta'ala kepada sesuatu, maupun tidak berhajat kepada yang menjadikan, karena dia bukan dijadikan. 4. Yang kelima, wahdaniyah. Apa yang kita tolak? Wahdaniyah itu. Arti wahdaniyah itu esa. Yang tolak kita nafikan yaitu berbilang-bilang, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu yang ditolak. Jadi 5 macam ini Sabiani menceritakan masalah si zat, si wujud tadi. Nah, si wujud ini sedia katanya itu tidak, tapi tidak berawal. Si wujud itu baka, ya, tapi tidak berkesudahan. Ya. Zat Allah itu adalah tidak sama dengan zat baru. Dan Allah Ta'ala atau zat Allah itu tidak berhajat kepada sesuatu, karena kayanya tadi ya. Yang kelima yaitu tidak berbilang-bilang zat Allah, sifat Allah, perbuatan 1, 2, 3 tidak. Nah, inilah yang kita tolak. La ilaha, itu nafi. Ya. Illallah, nah itu isbat. Nah, ini kajian dalam ilmu tauhid. Tapi kalau orang lain bilang tiada ya berhala, tiada topekong, tiada ini, melainkan Allah. Nah, itu syirik. Ya, karena dipandangnya barang yang syirik dulu. Ya, nah ini kita harus memahamkan ilmu tauhid ada 2 cara orang itu. Jadi yang
hakikatnya adalah yang kita nafikan adalah Allah, yang kita nafi, yang kita tolak. Yang kita isbatkan juga Allah. Ya. Karena di dalam sifat 20 itu ada yang tempat menolak, yaitu salbiyah namanya. Salbiyah itu istilah bahasa tidak. Dalam bahasa titik koma pembuka dari perkataan salbiyah tidak, itu aja. Nah, tidak berawal, tidak berkesudahan, tidak berhajat, tidak sama dengan baru, dan tidak berbilang-bilang. Nah, itu tidaknya. Jadi kita mengesahkan zat Allah SWT. Terus kita lanjutkan pada tahap Esa 1 kita masih boleh lagi menafi dan masih lagi boleh mengesahkan sifat-sifat Allah. Kita masih boleh menghitung-hitung dan masih boleh berkira-kira sifat Allah. Pada tahap 1 yaitu Esa, kita boleh menghitungkan keesaan Allah dengan bilangan. Sedangkan kita bertujuan untuk mencari Allah yang tidak boleh dibilang. Nah, jadi Esa itu masih bilang diberi bilang katanya, atau wujud tadi. Nah, sedangkan kita mencari Tuhan yang tidak berbilang, tidak boleh dibilang-bilang angka. Keesaan itu hendaklah sampai kepada sebenar-benar Esa, sebenar-benar Esanya Allah itu, sehingga sampai kepada tahap tidak lagi berhuruf dan tidak lagi bersuara. Nah, kalau udah sampai di sini kan tidak ada bilang-bilang lagi. Mau ditanding lah, tidak berhuruf, tidak bersuara. Mana dia? Semuanya tidak berhuruf dan bersuara. Nah, bagi Allah Ta'ala tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ya. Ia hurufin wala sautin. Untuk benar-benar mentauhidkan Allah, sekarang mari kita sama-sama mencari Allah melalui kaidah tidak berhuruf dan tidak bersuara, atau tidak berjirim dan tidak berjisim. Nah, kalau berjirim itu macam wujud atau satu benda, ainnya ada dan sifatnya seperti wujud pohon. Nah, tidak seperti itu. Sedangkan jisimnya itu adalah warna pohon itu tinggi, ya, rindang. Nah, itu sudah sifat. Ya. Nah, antara rindang dengan pohon itu tidak berpisah antara zat dengan sifatnya. Ya, seperti kain ini. Ya. Warnanya abu-abu, ya. Itu sifat abu-abu itu. Zatnya mana? Itu yang di kain itu melekat. Bisa enggak antara abu-abu dengan kain itu? Itulah dengan zat, dengan sifat tadi. Jadi tidak berdiri dan tidak berjisim. Supaya kita benar-benar sampai ke pangkalan, biarlah sampai kepada penamat. Dan biarlah sampai kepada tahap pemutusnya. Sebenarnya Tok Kenali, kitab ini sudah dianggap penamat, artinya terakhir dari ilmu. Nah, pengetahuan, penamat. Tamat dah sebenarnya, benar. Tuh. Pemutusnya dalam mentauhidkan Allah itu biarlah sampai kepada tahap tidak lagi berhuruf dan hingga sampai kepada yang tidak bersuara. Selagi Allah itu masih boleh disebut-sebut, artinya itu belum Allah. Nah, ini dia. Kalau berhuruf kan bersebut-sebut satu dua itu tidak katanya. Ini hebat Tok Kenali kalau kita pahami betul-betul. Ya. Jadi bersih dia mentauhidkan Allah. Selagi Allah masih boleh diucap dengan mulut, artinya makrifat kita belum putus. Makrifat kita belum tamat.
makrifat kita belum hatam, dan itu tandanya makrifat kita belum sampai Station bang. season ya, Stasiun bang, stasiun. belum boleh parking, belum boleh parking artinya macam Parkir. ya. Stasiun. Belum boleh. Mana kira-kira kalau kita sampai sekarang ini Mas, belum boleh kita makrifat katanya, karena masih berbilang-bilang, masih disebut Allah, kata belum bisa makrifat. Mengapa? Masih ada wujud makhluk, ya kan? Kalau ada suara itu kan wujud makhluk, macam mana kita makrifat pada Allah yang bersih tadi? Ya. Masih mengaku diri, masih menyebut Allah, belum sampai. Ini ya, ini kata si untuk kenali gitu ya, belum makrifat, belum hatam katanya, belum makrifat kita belum sampai station ataupun parking tahap tetap, tahap pangkalan tahap tetap, tahap pangkalan berhenti. Oh begini maksudnya, tahap tetap, tahap pangkalan berhenti, stop begitu. Satu pangkalan itu stasiunnya ya, macam kita pergi ke suatu daerah diawali dengan satu terminal stasiun sampai ke stasiun itu ya. Jadi tahap tetap, tahap pangkalan berhenti, dan tahap pemutus segala ilmu mencari Allah itu adalah berhentinya pada la hurfin wala sautin, tidak berhuruf dan tidak bersuara, itu katanya. Maksudnya selagi kita sebut Allah itu bukan Allah, kan gitu. Mengapa dibilang kalau kita sebut Allah itu bukan Allah? Karena ada masa diri kita, masih ada wujud kita nyebut Allah, lidah kita kan. Jadi tidak bisa, masih ada dua nyebut nama Allah, yang satu kok si badan kita ikut serta, belum putus, belum makrifat ya, karena masih ada mengaku dirinya. Selagi kita ingat Allah itu bukan Allah, nah, karena yang ingat itu kan manusia, si alam atau si hamba tadi. Katakan aku ingat ada Allah, masih ada wujud makhluk. Ini bukan Allah, dan selagi kita mengenal Allah, selagi itulah kita belum mengenal Allah. Aku mengenal Allah katanya. Nah masih ada ikut sertanya si makhluk, kan gitu. Mana Allahnya? Nah ini untuk kenali ini halus pahamnya. Ya. Semasa orang menyebut Allah, Allah belum, karena dia masih menyebut nama, belum yang punya diri, belum yang punya nama. Nah, untuk kenal ini lebih halus lagi katanya. Jadi dan lagi kita mengenal Allah, selagi itulah kita belum mengenal Allah. Selagi ingat kepada Allah, artinya selagi itu kita belum dikatakan ingat pada Allah, karena masih ikut makhluk, masih ikut manusianya. Aku ingat kita masih ikut kan. Dua, jadi Allah hadis itu wujudnya pun ada, tidak mau dia ya. Mengenal Allah itu biarlah sampai tidak kenal. Ingat Allah itu biar sampai tidak ingat, dan mencari Allah itu biarlah sampai kepada yang mencari itu adalah juga yang dicari. Nah, ini sudah mulai, kalau kepala ini agak berasap nih. Kan? Maksudnya yang mencari Allah itu dia Allah juga, baru dia tunggal. Kalau kita masih mencari Allah, masih ada manusianya, masih ada makhluknya. Oh. Berarti gunakan keakuan ya. Betul kan? Biarlah sampai kepada yang mencari itu adalah juga yang dicari. Saya ulang lagi sekali, kata, mencari Allah itu biarlah sampai kepada tahap yang mencari itu adalah juga yang dicari.
Nah, sampai ada tulis mereng itu artinya ada satu rahasia di situ, harus dipahami. Jadi di sini Duktes yang mencari itu adalah juga yang dicari. Jadi ada di dalam tarekat orang makrifat itu adalah pertolongan Allah makrifat, bukan atas dirinya sendiri. Itu satu bukti bahwa dia bisa makrifat pada Allah. Allah lah yang memberikan dia makrifat. Jadi ada bantuan Allah. Bukti ya, dalil. Kata Allah, aku sangat dekat daripada urat lehernya, sama juga. Paling dekat urat leher. Kalau kita dekat, dia paling dekat. Nah berarti lebih utama, lebih diutamakan. Ada lagi dalil mengatakan la mawjudun illallah, tiada yang wujud melainkan Allah. Dan ada dalil lagi mengatakan bahwa Allah tidak terdinding oleh ciptaannya. Dia menciptakan, dia tidak terdinding, dia tidak terhijab. Nah ini harus kita paham betul. Termasuk diri kita ini kan ciptaan Allah, diri kita ini hamba Allah, ciptaan. Dia tidak, si hamba ini jangan terdinding kepada Allah. Jadi Allah menciptakan makhluk itu bukan untuk mendinding diri dia sehingga kita tidak bisa makrifat. Dan malahan Tuhanali bilang Allah itu maha terang, lebih terang daripada cahaya matahari, lebih dekat. Nah berarti segala ciptaan Allah itu bukanlah untuk mendinding dirinya. Jadi Allah menciptakan makhluk, menjadikan makhluk bukanlah jadi dia terdinding, terhijab, terlindung. Atau istilahnya dia tidak termasuk di dalam zaman. Jangan dianggap bahwa Allah itu diliputi oleh zaman. Salahnya apa? Kan Allah itu zaman itu kan diciptakan oleh Allah. Tak mungkinlah dia masuk di dalam zaman. Malah dia harus di luar zaman. Zaman itu masa, waktu, hari, jam, detik. Ya, itu zaman. Jadi di sini tahap yang mencari itu adalah juga yang dicari. Barulah Allah itu ditemui dan barulah Allah itu dikenal. Mencari Allah untuk dikenal itu biarlah sampai kepada tahap tidak lagi boleh disebut dengan mulut dan tidak lagi boleh dilafaz dengan kata. Ya tidak buruk dan tidak usara kan? Contohnya kotak rokok. Tahu dapat kotak rokok bungkusnya ya. Rokok itu mesti ada bungkusnya, kotaknya. Kotak rokok tidak pernah menyebut yang dia itu kotak rokok. Yang dia situ tidak menyebut dia kotak rokok. Kotak rokok tidak pernah memperkenalkan dirinya itu kotak rokok. Coba tuan-tuan letak kotak rokok di telinga tuan-tuan. Apakah tuan-tuan dengar yang kotak rokok itu berkata yang dia itu kotak rokok? Pakai sini kotak rokok, aku di kotak rokok. Tidak katanya kan itu. Jeli juga untuk kenali ini ya. Nah, seperti dikatakan kotak rokok. Apakah kotak rokok itu ngaku dirinya kotak rokok? Dekatkan telinga kita katanya itu. Sebab apa kotak rokok tidak bersuara dan tidak memperkenalkan yang dia itu kotak rokok? Sebabnya adalah karena dia itu menempangnya sememangnya ya. Saya salah tengok ada tulisan itu tuh dilipat.
ada kotoran seperti itu. Sememangnya ya, kotak rokok. Saya ulangi, sebabnya adalah karena dia itu sememangnya kotak rokok. Disebabkan sememangnya dia itu kotak rokok, jadi tidak lagi perlu memperkenalkan dirinya kotak rokok. Ini umpama kita ingin paham apa kotak rokok ini. Contohnya apa? Kalau itu Allah, apakah dia perlu mengaku dia Allah, atau manusia mengaku aku manusia? Nah, itu dia kita cari dulu. Begitu juga Allah. Allah itu tidak perlu memperkenalkan dirinya Allah, karena sudah sememangnya dia itu Allah. Ini umpamanya kotak rokok tadi adalah Allah. Dia tidak perlu untuk katanya mengenalkan dirinya. Kalau sudah bertemu Allah, biarlah Allah yang kita temui itu adalah Allah yang tidak lagi berhuruf dan tidak bersuara, tidak berisim dan Allah Ta'ala tidak berdiri, yaitu Allah yang bersifat laisa kamitslihi syai'un, tidak seumpamanya. Nah, ini laisa kamitslihi syai'un ini adalah pegangan orang tauhid. Ya. Inilah yang sebenarnya. Jadi maksudnya terkenali itu Allah itu kita sudah kenal, tapi dia tidak perlu mengenalkan dirinya. Nah, ini bagi diri Allah Ta'ala tidak mengenalkan dirinya itu Allah. Tapi di dalam Quran ada yang mengatakan innani anallah la ilaha ana. Ya, itu kata Allah kepada riwayat, yaitu turunnya firman itu kepada Nabi Musa. Kata Allah, aku ini Allah, innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. Nah, berarti ada isbat situ. Ya, ada isbat. Innani anallah, sesungguhnya aku Allah, itu isbat. Lantas nafi, la ilaha, tidak ada melainkan aku, isbat lagi. Ya, la ilaha huwa. La ilaha ana. Berarti la ilaha ana itu ilaha tolak, ananya itu isbat. Jadi ada isbat, ada nafi, ada isbat. Innani anallah ta'ala. Nah, ini firman Allah namanya yang qadim. Ya. Firman Allah yang qadim. Tak mungkin kita yang mengucap sukunya aku Allah katanya, ngaku pula kita Allah. Tiada Tuhan melainkan aku. Nah, tidak demikian. Kalimat kita muhdas, la ilaha illallah. Nah, itu bahan ibadah kita setelah mendengar firman Allah innani anallah la ana, kita jawab la ilaha illallah. Nah, itu dia. Nah, di sini kita bahas dulu masalah katanya Allah itu tidak mengenalkan dirinya Allah. Jika kita sebut Esa itu satu. Perkara satu itu ianya masih boleh dibilang-bilang. Nak sebut wujud, banyak sifat yang bersifat wujud. Nak disebut fana atau binasa, apa yang hendak dibinasakan. Karena dah memang kita ini sudah binasa. Nak kita binasakan atau fana, kita ini sendiri fana sebenarnya. Itu binasa tidak ada. Kalau kita mau mengesahkan Allah Ta'ala, diri kita ini sebenarnya tidak ada. Karena mengapa kita nyebut kita ada? Karena diadakan. Kita ini makhluk ada, diadakan oleh Allah, sebenarnya tidak ada. Itu. Jadi kita beralasan kepada tauhid itu begitu. Nah, kata kita berserah. Nah, serah apalagi perkara yang sudah memangnya hak kepunyaan Allah. Nak kata baka takut. Apa tuh?
Takut nanti dituduh kita mengaku Allah pula. Gini, kalau baka, siapa yang baka? Apa kita? Ngaku lah kita yang kekal tadi. Nah, takutnya gitu. Jadi kata dibilang, nak kata baka, takut nanti dituduh kita mengaku Allah pula katanya. Apalagi yang hendak kita katakan habis semuanya. Ya, panah, dia memang panah. Apa nak dipanahkan lagi katanya? Baka, nanti nyatakan baka, nanti kita pula mengaku Tuhan juga. Kita mengaku Tuhan, baka, dan seterusnya. Nah, jadi Tok Penal ini dia tidak mau menyerah dengan demikian. Dicarinya alasan dengan dalil yang kuat. Apalagi hendak kita katakan katanya, melainkan penamat dalam perkara mencari Allah itu adalah bila mana sampai kepada tahap yang tidak lagi berhuruf dan tidak bersuara, tidak berbisik dan tidak berjirim. Itulah Allah yang sebenar-benar Allah, sehingga perkataan Allah pun sudah pula lagi apa tuh? Tidak lagi berlapas oleh dua bibir mulut kita. Kita selesaikan dulu sampai bab 19 ya. Jadi tidak berlapas karena tidak berhuruf dan tidak bersuara tadi. Allah bukan huruf dan Allah bukan tulisan. Jadi kenapa kita bertuhankan kepada perkataan yang bertulisan Allah? Allah bukan suara. Dan kenapa kita bertuhankan kepada Tuhan yang keluar dari suara mulut bibir? Hanya Allah yang boleh mengenal Allah. Nah, di sini tadi orang yang makrifat itu Allah lah yang memberi makrifat istilahnya. Jadi mengenal Allah, boleh mengenal Allah. Hanya Allah yang boleh mengenal Allah. Hanya Allah saja yang boleh ingat kepada Allah. Hanya Allah saja yang dapat menyebut Allah. Tidak bergerak mulut kita kalau tidak digerakkan Allah. Nah, di sini kena. Adanya ikut makhluk. Ada ikutnya makhluk. Tidak bergerak mulut kita kalau tidak digerakkan Allah. Nah, ya. Tadi kan saya bilang ada dua kali tujuh sifat Allah yang kalim, sifat yang ondas. Nah, di sini kita sebenarnya tidak bisa melihat, tidak bisa berkata, tidak apa bisa, tapi digerakkan. Ya, jadi di sini dibilang digerakkan oleh Allah. Tidak berpikir kita kalau tidak diingatkan oleh Allah. Semuanya adalah yang qadim tadi. Ya, kita ada punya tujuh sifat tapi muhdas, baru. Ya. Sehingga kita bisa melihat dengan mata tadi, dilihatkan. Kita bisa dengar, didengarkan. Nah, karena ada unsur yang qadim tadi. Sebenarnya Allah itu tidak lagi perlu dicari, tidak perlu dilafaz, dan tidak perlu ditulis. Karena yang dicari itu adalah juga diri yang mencari. Wah, ini dah hebat dah, habis. Berarti tidak ada jadi hijab ya. Tidak ada hijab, tidak ada dinding lagi. Apa yang saya katakan tadi, yaitu bahwa Allah menciptakan alam ini tidak mendinding diri dia. Ya, Allah menciptakan alam ini tidak untuk mendinding atau menghijab dia. Tetap terang, jelas dah. Tidak disebutkan ya Allah katanya. Ya. Nah, di sini garis merah sebenarnya Allah itu tidak lagi perlu dicari, tidak perlu dilafaz, tidak perlu ditulis, karena yang dicari itu adalah juga dari yang mencari. Tapi hati-hati nih, nah, nanti lalu kita ngaku pula. Berasap nih otaknya. Sikit lagi, seumpama mencari unta yang hilang, sedangkan unta yang disangka hilang itu yang ditungganginya ke hulu ke hilir. Seumpama menilik diri di dalam cermin, yang ditilik itu adalah juga yang menilik. Juga seumpama cincin
ya, sudah dicari dan di perahu, sudah di air, tumbuh apalagi katanya. Oleh itu, apalagi yang hendak dicari, dipanggil, dan apalagi yang hendak disebut. Allah itu nyata, itulah lebih nyata dari cahaya matahari. Dan kenapa pula dicari, lebih terang, lebih jelas daripada cahaya matahari. Oke. Jadi gitu aja pahamnya, bahwa Allah dengan alam ini dia tidak menindingi Allah. Alam itu tidak mendindingi, ataupun makhluk itu tidak mendinding atau menghijab Allah Ta'ala. Lalu jangan kita lalu, wah susah nih kemana badannya. Iya juga. Oke, nanti akan datang halaman 293 ya, bab 19 nanti kita stop dulu sini. Coba kuliah Wahidiyahnya halaman 56 ya. Halaman 56. Kalau minum lah dulu. Tolong ya kalau ini saya mulai atur materi. Bismillahirrahmanirrahim. F. Macam-macam salawat. Anwa'un ya. Anwa'us salawat. Salawat kepada Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau nama kalau kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang beraneka macam dan ragamnya itu dapat digolongkan ke dalam dua golongan, yaitu salawat maksuro dan salawat ghairu maksuro. Jadi ada redaksi dari Rasulullah, ada juga redaksi dari para ulama. Ya. Sebenarnya kita membicarakan ini sebenarnya memperingati Maulid juga kan. Nah, jadi kita sebenarnya setiap hari selalu memperingati Nabi, mencintai beliau. Nah, itu Maulid. Selawat maksuro ialah selawat yang redaksinya langsung diajarkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu contoh yaitu selawat Ibrahimiyah. Jadi sebenarnya selawat Ibrahimiyah ini induk dari selawat-selawat, ya. Yaitu seperti yang kita baca di dalam tasyahud tahiyatul salat, ya, yaitu tahiyatnya salat, yaitu biasanya tahiyat awal maupun tiada.
akhir ya. Kalimahnya yaitu masyhurnya yaitu Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, ini redaksi dari Rasulullah SAW. Jadi tidak memakai kalimat Sayyidina. Memang semua salawat maksuroh tidak ada yang memakai kalimat itu, tidak pakai Sayyidina. Apa ini ke? Ini menunjukkan keluhuran budi Rasulullah SAW yang tidak pernah menunjukkan diri, selalu bertawaduk, ya, berlemah lembut pada siapapun. Suatu sikap yaitu suatu sikap budi luhur yang seharusnya ditiru oleh para umat, ditiru oleh kita semua ini. Karena budi pekerti beliau selalu merendahkan diri, tawaduk. Ya. Dia tidak pakai Sayyidina. Tapi kalau kita membacanya harus disunatkan memakai tambah Sayyidina. Mengapa? Karena rasa ta'zimnya. Kita merasa takjim, menghormati, ya, mengagungkan Rasulullah, pakailah Sayyidina, itu maksudnya. Rasulullah memang redaksi asli dia tidak mengaku dia sebagai pemimpin. Aku ini pemimpin, aku ini begini, tidak. Nah, itulah tawaduknya Rasulullah. Adapun kita sering membacanya dengan tambahan kata Sayyidina. Kata itu tambahan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi itu mempunyai sahabat. Sahabat itu saking mentakjimkan, ya, Rasulullah pakai Sayyidina. Kadang-kadang pamannya sendiri, ya, Abu Abbas itu paman. Dia tidak pernah mengatakan ya Muhammad, ya Rasulullah, katanya gitu. Dia selalu menyebut ya Rasulullah, tidak menyebut namanya. Mungkin dia takut salah adab nama. Macam orang tua kita, Pak. Nama orang tua kita Ali, tidak mungkin ya. Di mau kemana kau li? Mau ngacau dia. Nah gitu kan. Mesti kita panggil pangkatnya bapak, ayah, gitu kan. Nah, itulah pengganti Sayyidina tadi, yaitu bapak itu adalah gelar. Tidak boleh nyebut namanya, kurang adab. Makanya setiap kita menyebut nama Muhammad, kalau untuk khusus Rasulullah mesti ditambah ujungnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti kalau Muhammad aja kurang adab, karena ada nama Muhammad. Nah, ya, ada lagi nama Muhammad, maksiat pula dia. Jadi jangan kita namakan Muhammad itu tidak diujungi kita tambah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Malahan di dalam daerah Herat itu semua di ujung dari sebelum Muhammad itu Sayyidina. Sampai saya katakan kepada Ustaz Mohli dulu, saya mengambil daerah Herat. Ya Ustaz, mengapa di dalam daerah Herat itu tidak lepas nama Sayyidina? Itulah penghormatan, tidak boleh tidak. Walaupun kita baca di lain tempat selawat lain ada nama Nabi Muhammad itu mesti pakai Sayyidina. Nah, itu disunatkan. Berarti disunatkan ada tambahan pahala kebaikan. Dan lagi kita selalu menghormati, ya, baginda Nabi itu mencintai, kita akan mendapatkan satu bonus. Bonus kehebatannya itu kita dikenalkan kepada Allah. Nah, sering kita baca salat, lama-lama kita ini nanti sudah dikenalkan dengan Allah, sama dengan kita makrifat sudah kepada Allah. Yang paling mudah makrifat kita selalu berselawat kepada Nabi. Ya. Nanti istilahnya orang Jawa itu sowan.
Kita disuankan oleh Nabi kepada Allah. Ya Allah, ini umatku yang selalu berselawat kepadaku. Nah, dikenalkan. Kalau kita punya kawan, ya, selalu dikenalkan sama presiden ini, Pak Jokowi, kenalkan dia. Waduh, senangnya kita. Dan teman kita kenal baik, ya, dengan presiden sehingga kita dikenalkan. Ya. Nah, itu, ya. Jadi baca selawat ini ada manfaatnya supaya kita selalu dekat dengan Allah. Kan itu. Tolongnya ya Allah, ini kadang-kadang kabur pelan-pelan. Ya, terus saya baca sebagai cetusan rasa takzim dan mahabbah, sudah sewajarnya kita para umat menyebut Kanjeng Nabi SAW dengan Sayyidina. Apa tuh? Atau kata lain yang maksudnya sama, misalnya Kanjeng. Itu orang Jawa tuh Kanjeng itu ya seperti baginda kalau kita, baginda Nabi ya. Nah ini terus Gusti ya, orang Jawa ya Gusti katanya. Nah itu kan pangkat, bisa juga Gusti itu kepada masa nyebut Allah ya Gusti katanya. Bendara dan sebagainya terhadap pahlawan bangsa kita, sering kita menggunakan sebutan Pangeran Diponegoro, Kanjeng Sultan dan sebagainya. Pangeran Diponegoro. Kalau itu Imam Bonjol, itu nama aslinya Said itu. Jadi nama aslinya itu hilang karena dia ada dielu-elukan oleh masyarakat ataupun pengikutnya, berubahlah namanya tadi. Jadi Kanjeng Sultan ya dan lain-lainnya. Lebih-lebih terhadap Rasulullah SAW, bukanlah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nah, ini bukankah Kanjeng Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para utusan Allah. Jadi Nabi diadakan di muka bumi 124.000 nabi. Nah, induknya itu adalah Rasulullah. Di antara 124.000 nabi itu ada yang jadi rasul 313 rasul. Yang kita imani, yang kita ketahui 25 rasul. Sebenarnya 313 itu menurut kitabnya. Nah, di sini beliau ini adalah Sayyidul Mursalin, pemimpinnya para nabi dan para utusan Allah. Bahkan Sayyidul Khalqi Ajma'in, yaitu Sayyid atau pemimpinnya seluruh makhluk. Nah, jadi bukan hanya pemimpin manusia saja, tapi makhluk. Namun makhluk itu manusia, hewan, ya, tumbuh-tumbuhan, air, api, angin, batu, langit, bumi, surga, neraka. Ya, termasuknya daripada yang di akhirat sana, ya. Nah, ini namanya kita sudah menganggap bahwa Rasulullah SAW itu sebagai pemimpin seluruh makhluk. Ya syafi'al khalqi salatu wassalam alaika nural khalqi hadiyal anam. Di situ wahai pemimpin, pemberi syafaat makhluk itu. Ya syafi'al itu artinya wahai yang pemberi syafaat makhluk. Berarti bukan syafaat manusia, seluruh alam langit dan buminya, dunia dan akhiratnya, masuk surga, neraka, loh mahfud dan semuanya itu daripada Nur Muhammad. Nah, maka ya syafi'al khalqi, wahai yang syafaat makhluk, yang memberi syafaat makhluk. Itu kalau kita ma'rifatkan bahwa seolah Rasulullah ini adalah
cahaya daripada seluruh alam makhluk. Ya. Jadi dikatakan Nur Muhammad tadi. Itu sering-sering kita makrifatkan, coba. Ya Syafi'i Mahfuz salatu wassalam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhaku, didiklah aku, bimbinglah aku. Itu ada sedikit tambahan. Bimbing, karena kita selalu mengharapkan syafaat. Ya. Maka ya Sayyidi Rasulullah itu ada ucapan nida dan tasyafu'an. Nida itu memanggil, tasyafu'an itu mohon syafaat. Nah itulah tadi, bimbinglah, didiklah diriku, aku ini selalu berbuat zalim. Kalau tidak kena engkau ya Rasulullah, aku ini tidak jadi manusia, gitu maksudnya. Jadi ya Syafi'i wasallam alaika nurul khalqi hadiyal anam wa aslahu wa ruhahu adrikani faqad zalatu abada wa rabbini wa laysa li ya sayyidi siwaka fa in taruda kuntu sa'sana'ika. Kalau kita angkat lagi, ada satu hadis kursi, kujadikan engkau ya Muhammad daripada nur jatku, dan kujadikan alam ini semuanya daripada nurmu. Jadi rohnya Rasulullah itu adalah nur jat Allah. Nah, kita ini, alam ini semuanya dapat jadi Nur Muhammad. Ya. Jam ini bola, itu Nur dan Allah. Nah, kita ini mendapatkan cahayanya, itulah Nur Muhammad. Kalau diambil waktu tanggang itu jadi Allah, Nur dan Allah, Nur Muhammad. Kan gitu. Ini fatona. Jadi harus dengan pikiran, dengan maklum. Kalau kita nyebut ya Muhammad sallallahu, itu nama Muhammad aja luar biasanya kita nyebut, barakahnya, rahmatnya. Jadi bukan sia-sia kita nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya rahmat. Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, tidak kuutus engkau yang Muhammad melainkan rahmat sekalian alam. Nah, kita nyebut namanya saja sudah dapat rahmat. Nah, jadi selawat itu macam-macam, ada yang pendek, ada yang panjang. Ya. Kurang-kurangnya satu hari 100. Kurang-kurangnya selawat itu satu hari 100. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat Jibril aja lah, pendek ya, yang mesti dilakukan sekarang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ini sebenarnya tiap hari baca selawat itu berarti memperingati Maulid juga, baca Quran juga. Quran itu siapa? Yaitu Quran itu diturunkan kepada Rasulullah. Kalau tidak Rasulullah dilahirkan, tidak ditimbulkan, tidak diterbitkan di muka bumi ini, ya, di mana letaknya Quran? Nah, di sinilah orang bilang bid'ah lah apa, na'udzubillah min dzalik. Jangan coba-coba membid'ahkan orang yang membaca selawat. Quran yang kau baca itu berkatnya Rasulullah. Ya, banyak. Jadi 1001 macam jalan untuk maulid atau memperingati maulid itu. Sebenarnya kita kalau musim maulid itu kita sudah belajar ini. Kita hanya sekedar aja lah membaca, memperingati, menghormati, mentakzimkan Rasulullah. Banyak sekali selawat-selawat itu. Tapi kita dah sekedarnya, tetapi setiap hari kita ngamalkan. Baca selawat macam-macam lah kita amalkan. Lebih-lebih selawat Wahidiyah. Yang Wahidiyah itu sendiri ada menjernihkan hati kita, makrifat kepada Allah dan menjernihkan hati kita. Jadi makrifat makrifat Allah dan makrifat Rasul. Nah, ini salat Wahidiyah. Karena di situ ada rasanya takzim kepada Rasulullah, ada sebutan-sebutan yang berdoa untuk memohon mendekatkan diri kepada Rasul. Allah istighfar. Setiap kita membaca selawat itu hadir rasanya Rasulullah memperhatikan kita, menyaksikan kita berselawat, menyaksikan kita berzikir dan lain-lain, membaca Al-Quran, kita sholat, disaksikan oleh Rasulullah. Mengapa
Kenapa? Karena tak putus. Ya. Mau segi mana kita jalankan bawah tak putus dengan Rasulullah. Waktu diciptakan Adam, mau dibentuk lembaga Adam, malaikat bilang, ya Allah, rupa apa ini mau aku bentuk Adam ini? Rupa Muhammad, minha, mindal. Jadi udah di dalam badan kita ada huruf Muhammad, minha, mindal. Mana kita bisa lepas? Dan kedua, satu detik pun huruf Muhammad itu tidak lepas oleh kita. Tidak lepas, satu detik pun kita tidak lepas dengan huruf Muhammad. Cuman kita buta mata kita, tidak melihat. Kenapa? Karena zulma. Karena hati kita pekat hitam. Ya. Apa pekat hitam? Dosa-dosa kita. Itulah yang kita tidak bisa melihat kepada Rasulullah, tidak merasa kita istidhar, merasa dia memperhatikan kita. Mana waktu kita sembahyang Rasulullah menghadiri, menyaksikan. Makanya assalamu alaika itu intinya. Sebelum kita mengucapkan assalamu alaika, kata Imam Ghazali, hadirkan di hatimu tubuh yang mulia. Nah, hadirkan di hati kita tubuh yang mulia, yaitu rohaninya. Merasa teringat-ingat, merasa terlihat, merasa terbayang-bayang. Nah, ini yang diingatkan. Nanti lama-lama kita melalui mimpi kita dengan Rasulullah, ini tentu ini. Nanti akhirnya dengan dalam keadaan jaga, karena saking cinta itu. Makanya para aulia-aulia Allah itu begitu, tidak pernah lepas dengan Rasulullah. Ya. Nah ini yang orang istidhar sadar. Kalau cerita tarikat itu riyadhah, dalam kita riyadhah itu ada namanya musyahadah dan muraqabah. Itu dia. Jadi muraqabah, perhatian Allah kepada kita itu menurut tarikat, tapi kalau kita diperhatikan oleh Rasulullah itu istidhar. Pasti diperhatikan. Jadi penggunaan kalimat Sayyidina terhadap Kanjeng Nabi SAW, baik di dalam bacaan salawat ataupun di luar bacaan salawat, merupakan cetusan rasa ta'zim, memuliakan, dan rasa mahabbah, rasa kecintaan, ya, cinta yang mulus, yang disesuaikan dengan hadis qala sallallahu alaihi wasallam, anna sayyidu waladi adama wala fakhra. Ya, di sini al hadis rawahu Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, an Abi Sa'id Al-Khudri. Ini para sahabat yang merawikan dari perkataan ini. Jadi Allah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, anna sayyidu waladi adama wala fakhra. Yang artinya aku adalah sayyid, ada pemimpin. Sayyidnya anak cucu Adam, dan tidak membanggakan diri. Artinya Rasulullah tidak membanggakan diri, akunya adalah pemimpin maksudnya, ya, dari anak Adam. Sayyid, anak cucu Adam. Berarti di dalam tarekat ada juga Rasulullah itu adalah induk daripada roh, sedangkan Adam induk daripada jasad. Nah, itu diangkat di sekitar itu. Riwayat Imam Ahmad bin Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Sa'id Khudri. Ini mengajarkan kepada kita supaya lebih memurnikan tauhid kita kepada Allah SWT pada kesempatan
pada kesempatan lain Rasulullah SAW bersabda yang artinya qala Rasulullah SAW la taqulul lil munafiq sayyidu wa innahu wa in yaku sayyidan faqad asaha faqatum rabbukum aja wajalla. Ini rawa Abu Daud Sahih, yang artinya Abu Hurairah berkata Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu memanggil orang munafik dengan sayyid, ya. Kalau memang benar ia orang terhormat, maka berarti kamu telah memurkakan Tuhan kamu. Sekali lagi kita ulangi, Rasulullah dari Abu Hurairah mengatakan Rasulullah bersabda, jangan kamu memanggil orang munafik dengan sayyid, arti pemimpin. Ya. Kalau memang benar ia orang terhormat, walaupun dia terhormat. Sekarang kan banyak orang pejabat ini, tapi dia itu orang munafik, tidak boleh kita memanggil dia pemimpin. Nah itu ya, walaupun dia orangnya bagus, benar, baik, tapi dia munafik. Nah, walaupun ia terhormat, maka berarti kamu telah memurkakan Tuhan kamu. Tidak baik. Murka itu sesuatu yang tidak baik. Jadi masakan pemimpin yang munafik itu kita panggil pemimpin, bapak atau tidak pantas. Jadi sayyid itu adalah pemimpin. Jadi jangan kamu memanggil dia seorang pemimpin kalau dia itu orang munafik, walaupun dia itu benar, dia itu bagus dalam secara syariat. Jadi munafik ini kan A itu di luar, B di dalam. Bisa aja dia ngaku Islam, mulut aku ini orang Islam gini-gini, tapi dalam hatinya memusuhi Islam. Ini salah satu yang dikatakan oleh Rasulullah melalui Abu Hurairah. Jadi ini adab kita kepada Rasulullah tentang kepemimpinan manusia. Oke, kalau begitu akan datang ya sebelahnya halaman 58. Allah SWT atau melarang tidak boleh apa tuh mengundang kanjeng Nabi hanya dengan menyebut ya Muhammad. Nah itu kan kurang adab kita. Kita memanggil tidak ya Muhammad, tidak boleh. Karena Muhammad itu banyak nama-nama orang yang nama Muhammad tetapi banyak yang ingkar kepada Allah, yang munafik dan lain-lain. Nah, jadi mesti ada tambahkan kalau khusus kepada Rasulullah, nah itu mesti pakai sallallahu alaihi wasallam. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sayyidina Rasulillah Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi kirami sallallahu alaihi wasallam. Iya kan aku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma ta'ana wa ma ta'amadna wa ma asrarna wa ma 'allanna wa ma ta'lamu bihi minna. Antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Jazakumullahu khairati wa sa'adati dunya wal akhirah. Wa ja'alakum minal ladzina yasmuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan hasanah fid dunya wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.